Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kejutan di akhir tahun. Aku udah pernah buat general reading. Untuk kalian yang malas buat pick a card, ada general readingnya. Tinggal di search aja di video-video aku. Ini adalah pick a card, atau pilih kartu, atau pilih stone, pilih kristalnya. Temanya tentang kejutan di akhir tahun. Jadi ini adalah kartu-kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Pilihan pertama, ini ada Angel Aura Stone. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, ini adalah Blue Stone. Pilihan ketiga, ini ada Dimension Jasper yang hitam putih. 1, 2, 3. Pilih dengan intuisi. Untuk sebelum kita mulai, aku harus disclaimer dulu kalau ini adalah kolektif. Walaupun kita pick a card, kamu harus tetap menggunakan intuisi dalam memilih dan juga memproses. Dan ini kalau misalnya aku memberitahu sesuatu hal yang datangnya bisa dari vision aku atau dari orang-orang yang datang, bisa pernyataannya bisa secara metafora. Kamu bisa proses langsung atau kamu harus maknai dulu gitu. Jadi kalau untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam dalam menerjemahkan kartu tarot. Aku juga membaca dengan energi-energi yang datang. Kamu juga harus paham energi kamu secara dominan itu feminine or masculine. Dan kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising. Jadi jangan terpaku hanya sama zodiak saja. And then this is timeless reading sebenarnya. Mau kamu nontonnya sebelum akhir tahun ataupun mau kapanpun kamu nonton, sebenarnya energinya bisa digunakan saat kamu nonton. Jadi ini juga ada energi healing. Kamu tinggal pilih salah satu pilihan, nanti kamu tinggal nikmatin energi healingnya. Kalau kamu ngerasa ngantuk atau pengen merem, jangan dilawan, berarti energi healingnya bekerja. And then kalau misalnya kalian yang agak kesulitan dalam memutuskan pilihannya, kalau misalnya nggak biasa pakai intuisi, kamu bisa gunain warnanya. Ini ada yang warna, sebenarnya warna pink, atau misalnya ini nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Bisa dengan cara memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan kejutan apa untuk dirimu. Bisa nanti aku yang nunjukin, ini kamu bilang ini, yang ini gitu, atau kamu sendiri yang ambil gitu. Jadi tetap clearing energi dulu sebelum menerima energi positif. Jadi hempaskan dulu energi-energi negatifnya. Bilang sama semesta, say thank you sama semesta udah diberikan pengalaman soal pelajaran buat membantu kamu menjadi orang lebih baik lagi dengan perasaan-perasaan yang datang kemarin. Lalu setelah kamu rilis perasaan-perasaan yang gak enak, kamu tinggal nikmatin videonya. Oke? Jadi pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai aja ke yang pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, ini adalah Angel Aura Stone. Jadi ini sebenarnya warnanya emang agak pinkish gitu. Ini aku singkirkan dulu atau aku kesampingkan dulu. Aku langsung mulai aja. Aku sepertinya nggak akan cek energi saat ini. Kenapa? Soalnya cek energi, ya udah cek aja. Tadinya aku nggak mau cek energi karena biar mempersingkat waktu. But, kurang afdol aja. Terus Bright Cat, Angel Vampire Cat Races. Tell me about the people who pick choices number 1. Angel Aura Stone energy right now. Oke, di sini ada energi fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Aku ngeliat di sini lagi banyak bikin planning tentang masa depan dan menambahkan keberanian untuk melakukan sesuatu. You have a lot of plan, atau kamu bikin, I don't know, ini ada business plan, sesimpel as business plan atau yang sebesar planning tentang masa depan. Cuman lagi mencoba untuk berkalkulasi atau mencoba untuk bikin atau memantapkan hati untuk melakukan pergerakan. Dari the Knight of Chalice ini nunjukin ada keinginan atau ada romance yang akan hadir. Cuman kalau dari Knight of Chalice itu juga nunjukin kalau misalnya dari dirimu
sedang memantapkan diri untuk berani melakukan tindakan. Cuman kalau ini kebanyakan memang tentang si desire kamu ya, atau keinginan. Five of Wands di sini ada battle, ada banyak perubahan sebenarnya dalam hidup kamu kemarin. Mencoba untuk kalau aku lihat di sini mencoba untuk menenangkan diri atau mencoba untuk menyeimbangkan diri dari realitas sama diri sendiri. Cuman di sini sebenarnya battle-nya bukan sama semesta atau sama luaran, sama lingkungan sosial atau sama orang atau sama keadaan-keadaan di luar, tapi dalam keadaan diri sendiri. Jadi di sini dari Five of Wands ini biasanya ini ngomongin soal prinsipal yang akan bisa dibilang ditantang, si prinsip kamu, integritas kamu ditantang. Jadi sometimes kayak sesimpel gini lah, kamu nggak bisa makan pedes gitu. Kamu ada di satu acara tapi everyone makan pedes di situ. Di situ ada battle dimana kalau aku nggak makan nggak sopan nih gitu, tapi aku nggak bisa makan pedas. Jadi di situ ada gejolak prinsip yang kayak berkecamuk. Itu sesimpel seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini ada keadaan yang kayak gitu lagi ditantang sama, bukan sama keadaan sih, sama diri sendiri sebenarnya. Kamu bisa melakukan sebuah perubahan atau tidak. Dari The Two of Wands di sini ada sebuah kestabilan. Cuman kalau aku lihat di sini untuk siapapun yang pengen mendapatkan validasi dalam memutuskan sesuatu, ia harus berani tapi bikin planning yang benar-benar bagus dan jangan terburu-buru. So, this is your energy. Ini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer. Aku langsung lihat aja dari sini. Ini adalah kejutan yang akan terjadi di akhir tahun. Jadi di sini ada the Knight of Swords, ada the Five of Coins, and then ada the Magician. Kamu mampu untuk memanifestasi kekurangan kamu kemarin. Jadi there's a lot of insecurities di sini, atau ada ketidakstabilan. Akhirnya kamu mampu untuk menstabilkan dengan memanifestasi hal tersebut. Cuman kalau dari Five of Coins, feeling like ada ketakutan untuk ditinggal, ada yang ketakutan untuk diabaikan, ada yang ketakutan untuk kekurangan gitu. Everything kekurangan, bisa kekurangan cinta, kekurangan financial, kekurangan kasih sayang, kekurangan kehangatan, apapun itu konsepnya kekurangan. Di sini ketakutannya luar biasa akan kekurangan tersebut. Sebenarnya nggak kurang, karena ketakutan itu datang akhirnya ngerasanya kurang. Jadi kalau dari The Magician sendiri, ini kamu manifestasikan yang kurang itu gitu. Dari kejutan yang datang adalah ini kejutan yang datangnya instan, kejutan yang datangnya cepat gitu. Ada beberapa kasus yang aku lihat di sini, let's say kayak kamu kekurangan secara finansial, nanti tiba-tiba tring gitu datang aja kekurangan yang kemarin itu ternyata akhirnya terpenuhi. Dari The Magician sendiri, ini bisa dibilang kayak dari kita sendiri yang memanifestasi, but belajar untuk tidak terlalu manifestasi dalam dengan energi yang negatif atau energi yang desperate. Dari The Magician ini juga ngomongin soal action atau tindakan yang kamu lakukan, ini ada hasilnya. Magician itu selalu ngomongin soal action atau tindakan atau pergerakan. Kayak di sini si ibu perinya itu pegang tongkatnya tongkat ajaib lah gitu kan. Nah, ini kalau tongkatnya didiamin aja di meja atau kamu pegang aja tanpa kamu bergerak, ini tidak akan mengeluarkan magicnya. Tapi kalau kamu gerakan, baru ini ada keluar magicnya. Jadi you need to know, kita punya skill, kita punya kebisaan, kita punya everything nih in life. Secara fisik bisa nafas, punya tangan, punya kaki, atau we have everything lah source-nya. In every individu di sini memang source-nya beda-beda. Cuman pasti setiap orang punya kelebihan, punya skill masing-masing. Di situ saat kamu pakai itu akan ada hasilnya gitu. Dari kejutannya akhir tahun yang aku lihat memang datangnya cepat banget gitu loh. Mungkin ini sesuatu yang tidak terduga datang dengan cepat. Cuman aku bakalan confirm, atau kita lihat dulu dari pesan dari Spirit Guide. Ada Voice of Truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution, and speak your truth. Ini diminta untuk berbicara dengan jujur. Apapun yang kamu hadapi nanti, memang kayak ada tantangan di being ourselves. Jadi diri sendiri itu ditantang. Bisa nggak ini pura-pura bakalan jadi pretending, atau pura-pura menjadi orang lain, apa jadi diri sendiri. Speak your truth, ucapkan atau niat
itu selalu dengan kejujuran. Di sini ada Mercury, open communication, get rid of your chest, speak up with love and be heard. Ini temanya di akhir tahun tentang ngomong. Anything that kamu hold in your chest, kamu tahan di dada kamu harus utarakan. Karena kalau tidak, kamu akan memendam itu dan akhirnya kamu akan jadi pusing sendiri dan pokoknya jadi melemahkan diri sendiri. Sementara ke power kamu datangnya dari apa yang kamu ucapkan. Jadi komunikasikan apa yang harus dikomunikasikan, luapkan apa yang harus diluapkan, dan speak your truth. Jujur, okay? Itu the key. Aku bakalan lihat dari, bentar aku mau cek dulu. Kita bakalan konfirmasi. There's great guide angelic power like I think it is. Tell me more. Surprise for the people who pick choices number 1. The Pink Aura Stone. Ada justice, ini balik lagi ini ngomongin soal kejujuran. Jadi nanti ada sebuah challenge lah, kamu dilihat jujur atau tidak. And then dari sini aku ngelihatnya there's a high priestess, ini ngomongin soal intuisi. And then balance, the Queen of Swords. Ini kepastian diri, dan ini hasil yang kamu sesuatu yang kamu tanam, ini akan ada hasilnya. Balik lagi yang tadi aku bilang, action yang kamu lakukan, ini akan ada hasilnya. Nanti di akhir tahun ada energi healing, apa yang kamu keluarkan nanti akan kamu terima. Jadi konsep yang kamu keluarkan itu lebih seperti kayak menanam, menuai, menabur. What? Menabur, menuai. Jadi kalau yang aku lihat, contoh ya, kamu mau menyebarkan lah kebaikan. Nanti later mungkin gak akan instan hasilnya, cuman akan kamu dapat juga kebaikan. Mungkin tidak ketiplek apa yang kita kasih. Contoh kamu ngasih air, kamu dapat air, enggak, bukan hanya seperti itu. Ada juga ngasih air dapatnya bunga gitu. Jadi nanti apa yang kamu dapat itu sesuatu yang dari yang kamu keluarkan. Ini ngomongin soal seimbang, ini ngomongin soal justice. Justice itu pegang timbangan. Yang namanya timbangan, life, kehidupan itu harus balance. Kita punya sisi baik dan buruk. Apa yang kita lakukan juga seperti itu. Dampaknya mungkin kita ngelakuin sesuatu hal yang baik, but kita gak pernah bisa kontrol orang lain dengan tindakan kita. Yang bisa kita kontrol adalah tindakan kita sendiri. Dari justice, belajar untuk menempatkan diri kamu di posisi yang baik. Jadi gak perlu memvalidasi kalau diri kamu benar. Jadi di posisi dimana for you nih ya, for you apa yang kamu lakukan baik aja. Dari energi justice di sini, justice selalu ngomongin soal kebenaran. Apapun yang ketutup nanti akan keluar kebenarannya. Jadi kalau di akhir tahun nanti yang aku lihat, any secrets that hides from you, jadi yang ketutup dari kamu atau yang dirahasiakan dari kamu, ini akan terbuka. Karena the High Priestess always ngomongin about secret, jadi ini ada rahasia yang akan terbuka. And then di sini ada the Queen of Swords. Akan ada sebuah kepastian. Ini for you, untuk kalian yang dealing sama feminine energy, datangnya dari feminine energy. Cuman kalau kalian yang feminine energy, ini adalah posisi kamu nanti di akhir tahun, posisinya itu di atas, dimana kamu tidak membuang-buang waktu untuk berhubungan atau untuk meladeni hal-hal yang tidak pasti untuk diri kamu. Jadi ini soalnya kepastian semua gitu. Kesabaran kamu juga akan membuahkan hasil. So aku bakal lihat dari sini ya. Kita lihat di sini dulu kali ya. Ya. Ada Spark of Divine. Reignite the divine spark within me and recognize I'm part of creation. Nanti kamu akan di posisi dimana yang kamu lakukan itu memang panggilan hati. Dan di sini kalau yang Spark of the Divine, dampak yang kamu kasih ke orang-orang sekitar dengan apa yang kamu lakukan juga dapat membantu. Di sini ada Air Elemental. I embrace the element of air and I'm open to all knowledge and wisdom. Jadi nanti ada sebuah pengetahuan yang mungkin tidak semua orang dapat. Jadi you will know the truth about something. Di sini ada meditation. I meditate daily to allow any universal wisdom to flow through me. Ini untuk kalian yang menjalani perjalanan spiritual, diminta untuk lebih meningkatkan
proses meditasi kamu, karena nanti ada banyak pesan-pesan yang memang dikhususkan untuk dirimu gitu. Oke? Sini ada priorities. You understand the paramount and important of manifesting love in all situation. Bring love in any situation, atau tanamkan cinta di situasi manapun. Karena nanti kamu akan memahami betapa pentingnya menanamkan cinta saat kamu menghadapi apapun situasi itu. Kindness, you're a humanitarian made of love and you're able to share the energy with others. Jadi nanti kamu mampu untuk sharing perasaan cinta atau rasa cinta ke orang-orang sekitar. And then I'm going to see, ini adalah pesan khusus untuk apa yang bisa kamu lakukan di akhir tahun. Di sini ada dance. Ini ikutin flow atau ritme kehidupan. Kalau kehidupan ngebawa kamu ke kiri, kehidupan bawa kamu ke kanan. And then dancing atau berdansa ini bisa ngatur energi kamu biar lebih fluid lagi. Watch a movie, nanti banyak pesan lewat movies atau lewat tontonan yang kamu tonton. And then intuition, follow your intuition atau ikutin intuisi. Nanti intuisinya bukan hanya bisa datang dari vision atau dari perasaan aja, cuman yang aku lihat di sini message-nya bisa dari secara harafiah datangnya ya. Bisa dari lagu yang kamu dengar, film yang kamu nonton. Aku bakal lihat the outcome of the situation. Just great guide, angel of power like I think it says. Tell me about the outcome of the situation. Ada King of Cup, understanding, sama ada the lovers. You have choices nanti di akhir tahun. Untuk yang tentang percintaan, ada pilihan di percintaan ini strong banget. Cuman kalau dari the lovers, ini pertemuan dengan seseorang. The King of Cups, untuk kalian yang feminine, kalian berhubungan sama orang yang sangat memahami dirimu. Untuk kalian yang maskulin, kamu akan memahami cara untuk mendapatkan seseorang. Cuman kalau dari sini overall ya, kalau aku tarik benang merahnya, intuisi kamu akan ngebawa kamu ke kehidupan cinta yang kamu dambakan. Karena ini ngomongin soal intuisi, ntar ini ada rahasia-rahasia yang terbuka, ada pesan-pesan yang datang, dan di sini jalan untuk menuju si love life yang kamu dambakan akan semakin bagus. So, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut dengan tema seperti ini, bisa book providing, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar karena ada antrian. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Bisa request pick a card atau general reading, bisa langsung dengan judulnya. Aku sangat berterima kasih kalau kamu langsung dengan judulnya. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi, ini adalah kartu-kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Aku sampaikan dulu, karena aku bakalan cek energi dulu. Terus, Spirit Guide, Angel, Divine Power, like I think it says. Give mission and protection to set people who pick choices number 2. Tell me about their current energy right now. Ada overthinking too much ya kalian ya. Jadi terlalu banyak yang dipikirkan. Ini sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal lingkungan sekitar, kalian tuh punya teman-teman yang bisa kalian ajak buat hangout, selalu ada lah buat kalian. Cuman dari the Three of Cups ini ngomongin soal selebrasi, but if you see di sini, saat kamu keluar rumah, teman-teman banyak. Saat balik ke rumah sendirian, and then ngerasa lonely lagi. Jadi there's hole, atau dari kalau dari gambaran tuh kayak ada lubang di hati, di dada, yang nggak bisa diisi sama finansial, sama material thing, sama teman-teman. Yang bisa ngisi dengan apa? Diri sendiri. You need to find that. Kamu harus temuin diri sendiri baru bisa ngisi. Percuma kamu nyari orang lain. Let's say kamu single, kamu mencari seseorang buat ngisi itu nggak akan si bolongan itu nggak akan ketutup lama. Paling cuma bentar ketutup, tapi nanti
kerasa kosong lagi. Kenapa? Karena yang kosong adalah the missing piece is yourself gitu. Dalam ya. Bear with me. Di sini kalau aku lihat overthinking atau keadaan memenjarakan diri sama pikiran-pikiran sendiri itu mungkin datangnya dari kebiasaan. Dari kecil atau dari SMP, dari SMA udah banyak pikiran, terus ditambah lagi semakin tambah usia, kamu ngerasa tanggung jawab semakin besar. But you need to know, itu yang kita pikirin itu bukan hanya sesuatu yang something that yang unsolved lah gitu. Itu bisa aja cuma gambaran-gambaran dari ketakutan diri sendiri. The Eight of Swords ini dilambangkan dengan rasa apa ya, ngerasa desperate, ngerasa putus asa dengan pikiran sendiri-sendiri yang terlalu cemas tentang keadaan masa depan, ketakutan di masa sekarang sama penyesalan di masa lalu. Itu harus selesain sendiri. Jadi kita hidup ini selalu ada di posisi dimana ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Manusia itu wajar banget kalau punya ketakutan ke masa depan dan punya penyesalan di masa lalu. Cuman you need to know, sekarang itu adalah sesuatu yang lebih penting dibanding yang kemarin sama masa depan. Kenapa? Karena kamu hidup di masa sekarang. The now is more important. Jadi belajar untuk nikmatin dan mensyukuri apa yang kamu punya saat ini. Because the Nine of Cups ini nunjukin kalau sebenarnya kamu punya banyak hal yang harus kamu syukurin. There's a lot of plenty things yang kalau orang lihat di luar ya, malah orang tuh pengen jadi diri kamu, bersyukur. Aduh, aku pengen deh punya hidup kayak dia, atau aku pengen deh kehidupannya kayak dia. Banyak orang yang jelas seperti itu. Kamu gak ngerti atau kamu gak akan paham di posisi orang lain karena kamu gak ngelihat diri sendiri, gak ngelihat di posisi dimana bersyukurnya gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, you have a lot of experience dalam kehidupan ini. Di sini juga the Three of Cups nih ngomongin soal social life ya. Ini untuk kalian yang selalu memendam, it's time for you to share. Mau itu keluh kesah atau apapun itu ya, kebahagiaan, keluh kesah, rasa sedih, sharing lah gitu. Karena ini waktunya untuk melakukan sebuah perubahan di pola pikir gitu. Restriction atau keterbatasan datangnya bukan dari privilege, dari sometimes privilege, tapi bukan dari semesta atau dari luar, tapi restriction yang ada di sini adalah di kepala sendiri. Bisa datangnya dari ketakutan, ragu atau insecurity gitu. Cuman di sini yang perlu aku memvalidasi ya, kehidupan kamu ini banyak yang harus disyukurin dari the Nine of Cups, karena you have a lot of experience yang orang lain gak punya. Ini kamu bisa sharing experience kamu sama orang-orang sekitar gitu. Oke? Ini adalah kartu yang sudah aku meditasikan. Ini adalah kejutan di akhir tahun. ini dari Oracle card-nya. Kita langsung buka saja. Kejutannya The Empress. Kamu bakal lebih glowing lagi di akhir tahun. Ini jadi idaman. Ada Two of Swords, and then ada the King of Cups. Akan ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu dan dia akan menempatkan kamu di posisi paling tinggi. The pedestal is so high. Dia tuh bakalan uring-uringan kalau ngeliat kamu jatuh. Yang aku lihat di sini untuk kalian yang feminin terutama ya, kamu akan bertemu sama seseorang yang it's like nganggap diri kamu adalah sosok kayak finally aku ketemu kamu, akhirnya kamu sosok yang aku tunggu-tunggu. Untuk kalian yang feminin, kamu akan berhubungan sama orang yang very romantic, terus juga menjadikan kamu benar-benar jadi orang paling utama gitu di hidupnya dia. Terus untuk kalian yang maskulin, kalian akan bertemu sama seseorang yang mengayomi, memberikan kamu kasih sayang. It's more like energinya tuh kayak familiarity-nya kayak memberikan kasih sayang dari ibu ke anak. Cuman kalau tentang romance, ini lebih seperti dia tahu caranya untuk bisa memberikan kamu cinta. Ini kalau aku lihat kejutan akhir tahunnya lebih ke arah romance ya, percintaan kalau di sini dari Two of Swords. Cuman
balik lagi. Your problem itu adalah mensabotase keadaan kebahagiaan dirimu sendiri. Ini dari Two of Swords. Mensabotase itu overthinkingnya muncul lagi. Two of Swords itu keadaan bingung, keadaan aduh aku nggak tahu mesti ngapain. Terus kalau dari sini nggak banyak pertindakan yang kamu lakukan, but kamu nunggu. But it's okay. The energy Empress selalu nunggu kok. You need to learn how to attract daripada ngejar. Harus belajar untuk cara menarik daripada kamu ngejar. Semakin kamu mampu untuk energi menarik itu, yang datang ke kamu adalah sosok orang yang memang sesuai sama ekspektasi. But yang aku lihat di sini, because romance-nya itu sesuatu yang kayak indah-indah ya. Ini dia mampu untuk mewujudkan si mimpi-mimpi soal percintaan. Cuman aku bakal lihat dulu ini pesan dari Spirit Guide for you. Di sini ada Lady Nada, Heart Awakening. Awaken to accept the divine love, give and receive in balance. Ini benar ada divine love ya di akhir tahun. Ini belajar untuk menerima dan memberi agar balance. Jadi kamu boleh dielu-elukan atau diperhatikan ya di akhir tahun. Dikejar-kejar. Cuman harus belajar untuk balance. Gimana kamu nerima perhatiannya, kamu juga giving gitu. Agar energinya si cinta itu tidak tersia-sia. So, aku bakal lihat di sini. Krishna Devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. Your love unconditionally. Jadi, komitmen kamu di kehidupan kamu, kemarin kamu ngapain aja, nanti akan ada hasilnya. Aku bakalan mencoba untuk memvalidasi dulu. There's Spirit Guide, Angel of Power, like I think it is. Give her mission and protection. Repeat choices number 2. The Blue Stone. Surprise for them at the end of this year. Ada The Queen of Wands. Sangat desirable ya Anda. Jadi kayak dicari-cari banget. Nanti banyak teman-teman yang nyari-nyari kamu, banyak orang-orang yang pengen ngajak kamu keluar, ngajak kamu hangout. Terus di sini juga there's a communication yang intens dengan seseorang. Nanti ada sebuah komunikasi yang intens dengan seseorang. It start with chatting, bisa juga. Cuman kalau aku lihat di sini, apapun yang berhubungan sama sosial media, mungkin kamu pertama di-add dulu nih lewat sosial media, atau kamu nge-add orang itu. But ini ada hubungan di sosial media dulu. Dari The World, ini keadaan dimana you feel protected. Nanti semesta memberikan kamu banyak pintu. Tiba-tiba yang kemarin kamu ngerasa aduh aku stuck nih di sini, nggak ada jalan aku nggak tahu kemana, tiba-tiba semuanya ada jalan, pintunya semua kebuka. Nah loh, deng. Terus habis itu bingung sendiri, aduh aku harus pilih pintu yang mana ya. Cuman di sini ada 2 King of Cups. Ini adalah memvalidasi there's someone especially buat kalian yang feminine energy. Ini orang bakalan very intuitive ya. Kalau King of Cups selalu menggunakan perasaan tapi juga menggunakan intuisi. Yang aku lihat dia sangat protektif banget. Jadi yang tadi aku bilang, aku ngeliatnya tuh kayak kalau dari gambaran kamu jatuh ke sandung doang tuh dia heboh sendiri, ayo ke rumah sakit gitu. Jadi kayak bener-bener protektifnya tuh bukan hanya lebay-lebay yang jealous, datangnya dari jealousy, enggak, but ini lebih seperti kayak for your well-being ya, buat kebahagiaan diri kamu secara mentally atau physically gitu. Yang aku lihat tuh benar-benar kayak okay, aku menemukan sesuatu yang berharga di dirimu. Itu sesuatu yang aku idamkan atau yang aku dambakan dari kemarin. Gimana caranya aku protect sesuatu yang aku cari-cari dari kemarin gitu. And then dia tuh karena intuitive, jadi cukup bisa ngikutin kamunya gimana gitu. Aku ngeliatnya di sini juga ya very penuh dengan ulas asih, kasih sayang, kedamaian gitu loh, cara dia memberikan perhatiannya. And then another surprise for you, it's about financial situation is going to be better, karena untuk kalian yang
a strong and independent person, cie. Untuk kalian yang independent, yang memang dari kemarin berjuang untuk mandirian kalian atau memang sudah mandiri dan sedang berjuang untuk finansial dan karir, well, akhir tahun ini ada gebrakan. Karena dari energi the Queen of Wands, the Queen of Pentacle, and then the Empress, itu nunjukin kalau there's a strong abundance yang datang atau memang sudah ada, dan itu sesuatu hal yang menjadikan kamu lebih powerful lagi gitu. Jadi ada booster energi tentang si karir atau finansial. Kamu akan lebih nyaman lagi secara finansial. The way you spend your money udah gak pusing-pusing lagi. Aduh, aku pusing banget ini, aku mau beli ini, hitung-hitung dulu. Enggak, ini lebih seperti when you want to buy something and then you buy gitu. Kamu mau beli sesuatu ya kamu beli tanpa mikir panjang lagi, karena you have saving lah gitu. Kamu punya simpanan atau keadaan finansial kamu memang lebih baik gitu. And then saran nih, saat kita di posisi yang bagus secara finansial, it's time for you to give. Yang tadi ada pesan untuk when semesta dan Tuhan memberikan kamu banyak anugerah, itu waktunya kamu buat giving juga. Jadi selalu energinya seperti itu ya, agar balance. Aku bisa kasih tau kamu, tunggu aja, there's something, ada sesuatu yang secara maybe social media atau text message, pokoknya lewat elektronik lah, ini ada pesan yang akan datang. So aku bakalan lihat dari sini dulu deh, okay? Ada humility, you have the loving awareness that you and everyone else are the same but on a different path. Jadi gini, kita semua sama, mau privilege ya beda-beda, datang dari keluarga yang beda-beda di awal, tapi kita semua manusia, kita di path yang udah pasti beda-beda. Jadi belajar untuk understanding, memahami. Jadi everyone pasti punya sisi baik dan buruk. And then saat ngomongin di dunia especially spirituality, we all equal sebenarnya. There's banyak equality lah gitu. Cuman yang di sini disarankan adalah untuk bisa memahami kalau perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harus kita lawan gitu. Okay? Our nerdship, you acknowledge your mistakes and accomplishment alike and learn to love them as a lesson. Jadi sudah mampu belajar soal dari kesalahan sendiri. Makanya aku bilang, we are human, kita manusia, kita punya kesalahan, belajar dari kesalahan kita. And then di sini ada embrace change. I move easily and confidently through the change in my life. Jadi ini belajar untuk terima perubahan. Kita pasti akan selalu dalam fase atau selalu dalam proses perubahan. Every day, every year pasti akan ada selalu yang berubah. Belajar untuk nerima itu, belajar untuk tidak selalu melawan sebuah perubahan. And then di sini ada crown chakra. I know I'm part of source and my life is guided by the divine wisdom. Nanti kamu akan lebih bisa memahami caranya untuk biarkan semua ini ngalir. Dan di sini ada divine wisdom, di mana kedewasaan yang kamu punya sometimes memang datangnya bukan hanya dari experience, tapi memang dari sesuatu yang datangnya dari spirit guide. Di sini ada reach out. I reach out my hand and my heart to connect and unite of all humanity. Di sini diminta untuk tadi aku bilang, when we receive sesuatu, ini waktunya buat kita memberikan juga. Jadi saat selain semesta memberikan kamu tangan untuk membantu kamu bangkit, kembalikan lagi, memberikan tanganmu untuk membantu orang-orang sekitar bangkit gitu. And then di sini ada burning bowl ritual. So I put it here. Yep. Ini untuk ngerilis apapun yang kamu sulit untuk rilis. Ini bisa dengan burning bowl ritual. Caranya tuh kamu tulis misalnya kesedihan, sadness, kamu tulis di kertas terus kamu bakar, sesimpel itu. But burning bowl itu biasanya sebagai tanda ada beberapa emotion yang harus kamu rilis sebelum kamu maju ke depan. Rest, ini harafiah ya, rest,
manusia kita harus butuh waktu untuk istirahat. Saat waktunya untuk istirahat gitu. Kita boleh punya ambisi untuk karir atau segala macam lah gitu. Cuman saatnya istirahat. Resting, but not only physically but mentally, or your soul juga butuh resting. And then di sini ada dream journal. So when you rest, di sini ada dream journal, it means ada banyak pesan lewat mimpi. So aku bakal lihat the outcome situation. Aku nanti bakal lihat dari ini ya. Oracle yang romance angel, because a lot of love di sini. Tell me about the outcome of the situation. Ada the star, ada harapan yang akan terwujud. And then dari the Knight of Pentacles ada loyalty. Kamu akan ngerasain atau akan bisa memahami mana orang-orang yang setia sama kamu, mana yang cuma jadi pelajaran. But the star, ini ada harapan yang terwujud. Asal kamu punya hope atau punya faith atau punya harapan. Jadi kita nggak bisa mendapatkan mimpi kita kalau kitanya nggak punya harapan di situ. And then going to see from here. Message for the people who watch this video, the people who pick choices number 2, the blue stone. What do they need to learn? Very soon, clearly decided what you want, so it comes to you now. Kamu nentuin apa yang kamu mau. Let's say kayak kamu udah ngincar seseorang, kamu maunya apa dari orang itu, atau kamu belum tahu nih ada siapanya, cuman kamu udah tahu kamu apa gitu in love situation. So this is your reading. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, dilanjutkan tentang cerita percintaan ini atau dengan tema yang seperti ini, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar ya. Karena ada antrian. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. See you in the next reading. Bye. Halo my love. Ini kita pilih pilihan ketiga. Ini aku kesampingkan dulu. Ini kartu-kartu yang sudah aku meditasikan, tapi aku cek energi kamu dulu. Oke. Terus spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, give information and protection to suitable people who watch this video. Pick choices number 3. Tell me about their current energy right now. Ada the High Priestess, kalian orang-orang yang penuh dengan rahasia. Ini untuk kalian yang sedang menjalani perjalanan spiritual atau memang sedang mengaplikasikan banyak hal spirituality in your life di kehidupan kalian. Ini ada kalau secara energi ya, intuisi akan semakin kuat untuk sekarang dan nantinya. Cuman kalau dari energi Ace of Wands sendiri, nanti yang jenuh, yang kemarin berada di titik kejenuhan, akan menemukan passion lagi dalam kehidupan. Jadi akan menemukan gairah lagi dalam kehidupan. Jadi sometimes kita paham nih, oke, aku menjalani spiritual awakening. Sometimes spiritual awakening yang dijalanin bukan hanya bagian spiritual aja, tapi juga ada yang tentang love life, tentang pertemanan dan segala macam. Perlu diingat, yang namanya spiritual awakening itu bukan spesifik spirituality aja. In segala aspek dalam hidup kita, yang namanya awakening itu pasti akan diguncangkan. Jadi kepercayaan kamu ini pasti akan selalu ada tantangannya gitu. Jadi dari the High Priestess sendiri nanti akan lebih balance, but the High Priestess usually kalau secara energetic level, it's time for you to just sit back, diam, terus juga meresapi apa yang kemarin, mempelajari dari mistake atau kesalahan dan kebenaran kita kemarin, belajar dari apapun yang kita sudah punya kemarin. The Nine of Cups itu gak hanya ngomongin soal kemakmuran, tapi kita juga ngomongin soal experience yang kita punya. Experience yang kita punya beda sama orang lain. It's more like a fingerprint. Itu sama kayak fingerprint kita, beda-beda. Mau kamu sekolahnya sama dia, tapi apa yang meresapi ke kita, apa yang masuk ke kita itu beda. Mau contoh kakak sama adik deh, orang tuanya sama, tapi yang dirasa beda. The way they treat us juga pasti beda. Nah, dari perbedaan itu adalah experience kita.
itu sesuatu yang tidak bisa dijual belikan. Ini adalah bisa dibilang it's kayak harta lah gitu. Jadi you already have, kayak yang tadi aku bilang, harta, sesuatu yang experience yang tidak bisa diperjualbelikan, itu sesuatu yang kita punya sendiri secara uniquely. Coba pelajarin dari situ, and then you will find the joy in life lagi. Dari energi the Ace of Wands, soalnya kalau lihat mungkin kemarin kayak agak perjalanan kayak agak slow down gitu, kayak naik gunung terus pas turun gunung tuh kayak what next ya, apalagi ya nanti ini ada sebuah excitement lagi gitu. Oke? Aku bakalan lihat dari sini, ini adalah kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi di sini ada Eight of Coins, ada the Two of Wands, sama ada Ace of Cups. You have two aces di sini. Berarti nanti ada awal mula baru ya. Ini juga ada sebuah ketenangan. Kalau aku lihat di sini ada bukan healing ya, ini lebih seperti kayak ketenangan. Like after kita melakukan sebuah fase healing, kita kan pasti ada di fase dimana recovery dan kesembuhan ya. Nah di fase stamina-nya baru sembuh itu loh, kayak feel calm, feel well, kita ngerasa sehat, kita ngerasa finally gitu. Cuman Ace of Cups itu menunjukkan soal the love atau cinta yang akan hadir dalam hidup kamu, atau pintu soal cinta yang terbuka. Ini kalau aku lihat di sini dari Two of Wands, ini lebih kayak gini loh. Kamu diberikan alasan untuk bahagia, diberikan alasan yang mungkin nih makanya bagi ini kayak ada yang alasannya logik, ada alasan yang gak logik. Karena setiap yang nonton ini kayak beda-beda energinya. Cuman yang kulihat nanti akan ada sesuatu hal yang bagi kamu make sense saja, sesuatu yang okay, ini sesuatu yang make sense for me, itu adalah reason buat bahagia. Terus kalau aku lihat di sini, ini juga ada yang ada business planning kemarin, atau mau trip liburan kemarin, ini akan direalisasikan di akhir tahun. Cuman kalau aku lihat di sini ada yang kelibetnya sama pekerjaan. Cuman energi surprise di akhir tahun. Ini saran ya untuk dirimu. Kerjaan adalah sesuatu hal yang memang kayak tanggung jawab. Cuman kamu bekerja keras, hasilnya ada. Tapi kalau nggak dinikmati ya sama aja gitu. Jadi kenapa yang aku lihat memang kamu akan diberikan alasan untuk membuat diri kamu bahagia. Kita bakalan confirm dulu ya. Sebelum confirm aku bakal lihat dulu dari Spirit Guide. Ancestor Spirit, connect to your lineage. Family wound pattern can be healed right now. Ini nanti di akhir tahun juga ada acara keluarga yang mungkin kamu datengin. Di sini juga ada keadaan dimana healing atau penyembuhan di karmi keluarga. Terus di sini ada Melchizedek. High learning. You have learned from experience, more inner study is not required for furthermore progress. Yang tadi aku bilang, kamu udah belajar dari experience, atau it's time for you to learn from your experience, tapi belajar ke dalam diri sendiri. Jadi ada sebuah inner study yang harus kamu lakukan, dimana belajarnya bukan dari luar lagi, bukan dari apa yang kamu alami dari luar atau keadaan-keadaan yang kamu hadapin, tapi apa yang kamu lakukan untuk menghadapi itu kemarin. So, aku bakal lihat dari sini. There's Spirit Guide, Angel from Power Like God Goddesses, give information and protection to the people who watch this video. Dan untuk kalian yang terbiasa baca tarot atau memang doing tarot reading, ada apa ya, bisa dibilang there's a message, bukan hanya dari si tarotnya sih. Kalau aku lihat ini, there's a message is already come from you. Jadi kayak you already know something. Ini adalah sebuah validasi gitu dari apa yang kamu tahu. Okay? Aku bakalan lihat lagi. Ini surprise for the end of this year. Spirit Guide, Angel from Power Like God Goddesses, give information and protection to the people who watch this
video, the people who pick Jesus. Number 3, the elements of stone. Message for them. Express for them. 6 of Wands itu lingkungan sosial yang membawa kamu ke kesuksesan. Another had the High Priestess. Di sini akan ada rahasia-rahasia yang terungkap. Ini mirip kayak nomor 1. But nomor 1 dia awalnya udah planning, and then seterusnya baru perjalanannya. Ini kayak di fase nanti the end of this year di kamu baru planning. But di sini ada sebuah keberuntungan, ada harapan yang terwujud. Balik lagi ini ada rahasia-rahasia yang mungkin bisa datangnya dari keluarga atau dari diri sendiri sih. Cuman ini lebih seperti yang di hiding atau yang disembunyikan darimu, ini akan diungkap gitu. Ini bukan sesuatu yang perlu kita paksa untuk buka. Karena kalau yang sesuatu yang tadi aku bilang about secrets harusnya terbuka secara naturally gitu. And then there's a message sebenarnya. Ini waktunya buat dengerin intuisi sendiri. Semakin kamu mengabaikan, semakin intuisi sendirinya itu, intuisi yang tadinya ngasih tahu kamu malah semakin akan mengabutkan. Jadi the more you listen to your intuition, itu akan ngebawa kamu ke kesuksesan atau membawa kamu ke jalan yang memang seharusnya kamu jalanin atau memang memberikan kamu benefit. But when you ignore it, itu malah kayak kamu di-ignore gimana sih? Itu nggak akan ngasih tahu kamu lagi. Itu seperti itu gitu. Jadi tap into your intuition, listen dengan hati yang jernih. And then di sini ada the Wheel of Fortune. Ini juga ngomongin soal kehidupan yang akan berubah 360 derajat, but the Wheel of Fortune selalu ngomongin soal keberuntungan. Ada banyak buku yang aku lihat di sini, banyak ada banyak pesan-pesan yang mungkin kamu bisa baca dari buku atau dari something that you read di sini. Knowledge yang kamu punya itu bukan hanya sesuatu hal yang jadi pajangan untuk diri sendiri. Jadi yang namanya knowledge itu something that you need to share. Jadi knowledge yang kita experience, kita pelajarin itu meant to be shared. Dimana saat kamu sharing, ini orang-orang sekitar yang dapat kebantuan atau kecipratan bantuan darimu, itu adalah orang-orang yang akan ngebawa kamu ke arah kesuksesan. Terus dari energi The Star sendiri, akhir tahun itu beneran kayak ada hadiah for you, but konsep hadiah itu bukan secara harafiah. There's a box, inside it ada gift gitu loh, kayak watch atau maybe ada hadiahnya langsung secara harafiah, tapi ini lebih seperti sesuatu hal yang akan ngebawa kamu ke depan nanti. Si bekal kamu nanti akan istilahnya gini, kamu akan melakukan sebuah perjalanan dikasih bekal yang lebih bisa ngebantu kamu untuk perjalanan tersebut gitu. Bisa perjalanan spiritual, bisa perjalanan kesuksesan, bisa perjalanan untuk cinta, apapun itu konsep si perjalanannya kamu gitu. Finally. Terus kalau dari sini yang aku lihat Eight of Cups ya, terutama untuk kalian yang planning untuk melakukan perpindahan negara, perpindahan tempat kerja, perpindahan rumah, apapun konsep perpindahan. Di sini yang tadi aku bilang, bekalnya nanti akan semakin bagus, jadi kamu akan merasa lebih aman, dan bukan hanya merasa ya, secara harafiah akan lebih aman gitu. Gak perlu ngelakuin sesuatu hal secara terang-terangan. Jadi yang tadi aku gini, kita itu ngelakuin sesuatu hal, sometimes ada orang yang oversharing itu bukan sesuatu yang oke lah gitu. Saat kamu lakuin sesuatu secara private, and then saat kamu ada hasilnya baru kamu sharing, itu sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau kamu punya goal, kalau kamu pengen punya kayak kamu punya planning, kamu mau buat sesuatu, do it secretly. Itu bakalan keep your energy secara lebih positif atau lebih protected lagi. And then saat ada hasilnya itu baru kamu bisa sharing gitu. So aku bakal lihat dari sini
Ada peacefulness, where you recognize that balance, kindness, and love bring calmness to your soul. Jadi untuk menenangkan diri sendiri itu dengan cara menjadi orang yang lebih baik, walaupun kita gak perlu jadi orang yang benar, yang penting lebih baik. And then love, ada cinta, bisa memberikan cinta, bisa nerima cinta, dan ketenangan tersebut akan hadir. Ada respect, you value everyone's unique perspective on the path of love. Jadi yang namanya perjalanan percintaan, setiap orang tuh pemahaman cinta beda-beda. Nanti kamu akan lebih respect orang-orang lagi. And then di sini ada fire elemental. I know the fire within me that connects me to the divine. Ini ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius, but it also ini ngomongin soal desire di dalam diri kamu yang mungkin dari kemarin sekarang kamu mencoba untuk kontrol itu. Coba belajar untuk release, embracing the fire inside of you. Di sini ada heart chakra, love myself and others unconditionally and nurture loving relationship. Jadi ini banyak energi healing yang bisa kamu kasih ke orang-orang sekitar yang memang membutuhkan. Di sini ada throat chakra, speak my truth and encourage others to speak theirs. Ini korelasinya mirip kayak nomor 1. Karena nomor 1 it's about the truth and making planning about the future, cuman kalau ini lebih seperti ke arah spiritualnya. Throat chakra, I speak my truth and encourage others to speak theirs. Ini adalah saying the truth in everything that kamu berikan informasi. Jadi gini, kamu belajar untuk melakukan apapun dengan niat kebenaran, kejujuran. Apapun yang kamu bicarakan atau apapun yang kamu sampaikan harus berdasarkan kejujuran, agar everyone yang kamu hadapin, situasi yang kamu hadapin, memberikan kamu kejujuran juga. It's more like a mirror. Kamu ngelempar batu, dapat batu. Kamu ngelempar kejujuran, kamu dapat kejujuran. Kamu lempar air, kamu dapat air. Sometimes seperti itu. Di sini ada make a vision board. Ini waktunya bikin vision board agar kalau saat kamu manifestasi, visualisasinya juga diasah. Hydrate, banyak-banyaknya minum air putih agar menghidrasi kamu. And then connect with your womb. Ini especially for kalian yang masculine energy, connect sama mother figure, figur ibu. Kalau misalnya kalian adalah feminine energy, ini it's about your womb atau tentang rahim, jaga kesehatan rahim. Ini penting. So, kita bakalan lihat the outcome of the situation. Ini bukan energi ya, ini lebih seperti kayak gender. Ini more like kalau perempuan, ini jaga kesehatan rahim. Untuk kalian yang laki-laki, connect sama sosok ibu. Di sini womb. Karena maybe ada pesan dari beliau yang pengen disampaikan memang harus kamu gali sendiri agar you know the truth. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the tower, ada spiritual awakening yang ngebawa kamu ke kekuatan. Nanti gini, yang tadi aku bilang, orang yang menjalani perjalanan spiritual awakening itu gak cuma sekali. Biasanya ada the tower, there's a destruction. Jadi ego kita, pola pikir yang memang kita pikir bener, ternyata itu dari ego. Ini akan diruntuhkan. Ini sesuatu hal yang memang bukan diperuntukkan untuk kamu, akan dilepaskan, bahkan digantikan dengan sesuatu hal yang lebih stabil lagi dan lebih kuat lagi. Cuman yang namanya the tower, ini ada sesuatu hal yang mengejutkan, akan kamu tahu. Dari the strength, di sini adalah sebuah kebebasan. Strength itu seperti konsepnya bisa kamu membebaskan orang dari belenggunya mereka, atau sebaliknya nanti ada keadaan dimana kamu dibebaskan dari belenggu. So aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga membantu. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu, kalau kamu request, silakan komen di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next video.